Tiga. Halo sobat pajak, kembali lagi bersama Tujowoy di sini di episode kali ini. And sebelum kita lanjut nih, kalian tahu nggak sih kalau pajak itu merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa? Keep that in mind. Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana perginya pajak yang Anda bayarkan? Atau mungkin Anda merasa bingung dengan sistem perpajakan di Indonesia? Pada episode kali ini, kami berkesempatan untuk mengunjungi kantor pajak di Cibenying sini. Di depan saya sini ada Ibu Rosina. Ada Ibu Rosina di sini dengan pengalamannya kurang lebih 10 tahun ya soal perpajakan. Jadi ya kita bisa ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ada pertanyaan dan jawaban dari Ibu Rosina sini. Oke, jadi langsung aja kita start dari pertanyaan pertama nih. Nah, jadi pertama ini tema besarnya jenis-jenis pajak. Ini ada 3 pertanyaan nih Bu. Ibu jadi apa? Ibu tinggal menjawab aja lah ya. Sama gampang aja. Oke, first question. Bisakah Ibu menjelaskan jenis-jenis pajak yang ditangani di kantor pajak ini? Ya, jadi kalau pajak itu, kalau kami di sini dari Kementerian Keuangan ya, di mana merupakan salah satu kementerian pusat. Jadi kami salah satu unit vertikal di Kementerian Keuangan, Kementerian Pusat. Kami di sini mengurus mengenai perpajakan terkait dengan PPH, pajak penghasilan ya, PPN, pajak pertambahan nilai, dan juga PBB, pajak bumi dan bangunan. Oke. Sebenarnya pajak ini ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak daerah itu dia urusan pendapatan daerah. Oke. Bukan di kami. Nah, karena kami Kementerian Pusat, maka kami mengurus pajak pusat 3 jenis yang tadi. Oke guys, jadi di kantor pajak ini ya, mereka itu ngurusin PPH, PPN, sama pajak bangunan itu ya? PBB, Betul. Tapi PBB-nya khusus PBB perkebunan dan perhutanan. Nah, khusus itu, perkebunan dan perhutanan. Juga mereka itu apa? Mengurusnya tuh yang bukan yang daerah ya, betul ya? Berarti yang Bukan, kayak bukan pajak daerah. yang sentral aja, yang straight ke apa? Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Betul. Kayak gitu. Apa? APBN. Ya, iya. Maaf ya, ada interupsi dikit dari belakang layar tadi. Oke, next question ya, langsung. Jadi, mana yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan pajak di wilayah ini? Jadi di wilayah Bandung lah. Kalau di Bandung sendiri itu ada beberapa KPP ya, tapi kalau KPP Cibenying ini wilayahnya hanya di beberapa kecamatan. Nah, untuk Cibenying ini pendapatan utamanya dari perbankan. Perbankan. Betul, karena mungkin karena pusat kota ya, jadi banyaknya kan di sini ada pusat bank-bank besar tuh adanya di tengah kota sini. Jadi pendapatan kami banyak dari perbankan. Oh, dari perbankan. Sektor Jadi pajaknya tuh maksud dari banknya itu mereka ngelaporin pajak apa segala gitu? bukan hanya bank, jadi Oke. semua wajib pajak, baik itu orang pribadi ataupun badan usaha, berbagai jenis badan usaha itu semua wajib membayar pajak dan melaporkan pajak sesuai Oke. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Tapi karena bidang usaha utamanya yang banyak di wilayah KPP Cibenying ini bank, maka penerimaan sumbernya itu banyaknya dari sektor usaha perbankan. Seperti itu. Oke, jadi gitu guys. Kalau di KPP KPP. di KPP Cibenying ini pendapatan paling banyaknya tuh dari bank. Ya, Betul. selain itu juga dari pemerintahan. Dari pemerintahan Tuh, juga. karena kan pusat pemerintahan ada di KPP Cibenying ya, kayak misalnya Pemprov Jabar itu kan di Oke. Gedung Sate ada di Cibenying, lalu kantor-kantor dinas banyaknya di wilayah kami di pusat kota. Pemkot Bandung juga kan dekat dengan wilayah kami. Oke, jadi kalau misalnya di KPP Cibenying ini ada 2 ya, berarti yang terbesar ya. dua. Pertama bank, kedua sama pemerintahan, betul. Betul. Karena kita tuh Instansi deket pemerintah. sama pusat pemerintahan ya, betul ya. Oh gitu. Seperti itu. Oke, next one. Bu, apakah ada jenis pajak yang mengalami peningkatan atau penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Kalau untuk berbicara di nasional ya, peningkatan tentu ada, peningkatan mungkin tidak signifikan, tapi ini disokong oleh perubahan peraturan. Jadi pada tahun 2021 itu ada namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke. Dia menyempurnakan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dan di sana juga mengatur bahwa tarif PPN, pajak pertambahan nilai itu meningkat dari sebelumnya 10%
menjadi 11% Oke. dan direncanakan di 2025 akan meningkat lagi menjadi 12%. Nah, mungkin di sana juga berdampak signifikan ke penerimaan PPN sehingga cukup meningkat gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan aturan tersebut. Oke. Jadi apakah ada jenis pajak yang meningkat atau menurun? Di sini saya dengar berarti meningkat ya. Nah, tapi itu berdasarkan peraturan. Betul, Jadi- karena ada perubahan tarif. Ya, jadi ada perubahan tarif ya guys ya. Gitu. Oke, next one. Ini jadi tema besarnya udah tadi ya, jenis-jenis pajak. Sekarang kita ke sumber-sumber pajak sini ya. Yang pertama, dari sektor mana pajak di wilayah ini yang ini. Sumber Jadi ya sumber utama paling banyak ya. Kayaknya tadi yang bank ya. mungkin kayak yang tadi ya udah dijelaskan. Yang bank gitu ya. Di sini intinya udah sih dijawab. bank sama pemerintahan kalau di KPP ini khusus di KPP Cibenyi. Oke, guys, kalau buat di Cibenyi itu ya paling banyak tuh berarti bank sama pemerintahan ya. Udah dua itu aja. Next one. Apakah ada sektor yang menjadi fokus utama saat ini? Sektor yang menjadi fokus utama maksudnya untuk di KPP Cibenyi apa seluruh Indonesia? Kayaknya gimana ya, Jos? Oh, bisa ini enggak? Dua aja. Oh, dua-duanya. Ya. Dua-duanya ya. Kalau di KPP Cibenyi ini mungkin penggaliannya lebih ke usaha-usaha baru ya, karena kami unitnya kan Pratama. Ini unit Pratama ini tuh termasuk unit yang kedua paling kecil gitu. Oke. Karena sebelum itu ada unit yang lebih besar lagi yang untuk wajib pajak dengan penerimaan besar. Nah, karena Pratama kami lebih menggali ke namanya ekstensifikasi, melihat usaha-usaha baru wajib pajak. Kalau Cibenyi karena di tengah kota mungkin banyak juga namanya usaha kayak UMKM, misalnya ada rumah makan, ya tempat usaha toko retail, seperti itu mungkin kami lebih gali. Seperti itu. Kalau yang utamanya kan tadi seperti yang disebutkan di bank, perbankan Di bank. sama instansi pemerintah ya. Terus selain itu kalau untuk yang nasional, treatmentnya dia melihatnya dari kacamata nasional itu mungkin sekarang lebih fokusnya ke wajib pajak tentang PPN kayaknya. PPN berarti sektor konsumsi kalau PPN Konsumsi. itu kaitannya betul. Ya sih. Saya setuju sih kalau sama PPN ya. Karena kan orang-orang beli apa pasti ada PPN Iya. lah semuanya juga ya. Sektor Dengan penaikan tarif juga tadi ya dari 10 ke 11% juga otomatis pendapatan negara juga akan meningkat kalau gitu. Oke, Bu. Next one. Ibu. Jadi Ibu, kalau di daerah ini potensi pajaknya bagaimana ya dari sektor informal? Kalau sektor informal itu sebetulnya kalau di wilayah KPP Cibenyi itu tidak terlalu menjadi unggulan ya. Karena kan kalau Cibenyi ini tadi seperti saya bilang pusat kota, sebetulnya memang usaha-usaha yang berdiri juga usaha-usaha yang memang udah established, maksudnya ada akte pendirian resmi gitu. Jadi kalau yang informal kayaknya tidak terlalu dan mungkin tidak menjadi fokus utama di KPP ini juga. Oke. Jadi kalau misalnya soal sektor informal kayaknya nggak terlalu nggak menjadi gitu. fokus utama Oke, ya. Oke, jadi udah ya itu tema besar keduanya itu sumber-sumber pajak. Sekarang kita ke kendala. Kendala nih. Biasanya emang suka ada kendala ya. Oke, yang pertama. Jadi Ibu, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam menjalankan tugas di kantor pajak ini? Kendala utamanya adalah kesadaran masyarakat terkait kepatuhan perpajakan gitu ya. Mungkin banyak yang kita itu kalau masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengerti mengenai aturan perpajakan ya. Karena kan perpajakan itu mungkin orang mikirnya ribet ya, membingungkan, nyusahin gitu ya. Padahal tidak seperti itu sebetulnya kalau kita mau belajar lebih dekat lagi gitu. Terus yang kedua adalah karena wajib pajak itu sekarang kurang suka datang ke KPP ya. Maksudnya semua dicarinya online ya. Sedangkan kadang-kadang banyak miskomunikasi gitu ya kalau di online itu seperti itu. Jadi kendalanya sih masalah edukasi dan kesadaran masyarakat aja sih. Yang perlu ditingkatkan tuh mungkin edukasi dari kaminya juga ke masyarakat. Kalau emang menurut Ibu tuh masyarakat emang susah bayar pajak gitu ya? Mungkin karena dilatar belakangi sama mereka itu belum paham. Ya, belum paham. Kalau itu kan sebenarnya kalau masalah belum paham itu kan dari dua arah ya. Mungkin dari masyarakatnya
apatis, nggak nyari tahu ya. Iya. Mungkin dari kami juga pendekatannya masih belum terlalu dekat ke masyarakat gitu. Jadi kami juga masih mengusahakan bahwa kami membuka kelas pajak, Oke. edukasi melalui media sosial, seperti itu. Ya, jadi kalau dengan adanya pendidikan tuh orang bayar pajak pun pasti bakal mengerti gitu ya. Betul. Kayak contohnya ya mungkin emang apa sih tujuan pajak, kan beberapa orang belum tahu. Mereka mikir ya kayak cuman buat negara doang, nggak diapa-apain kan. Tapi sebenarnya kan bisa jadikan infrastruktur atau Betul. apa kan, bisa didistribusikan kembali kan secara Iya. tidak langsung. Jadi masyarakat mungkin belum terlalu paham kenapa sih saya harus bayar pajak gitu kan. Oke. Rasanya kayak uang kita diambil negara gitu. Iya. Buat apa sih? Iya. Karena kan tidak merasakan timbal baliknya langsung ya. Tapi kalau kita sadari ya, jalanan, penerangan, pendidikan, semua infrastruktur, layanan-layanan di ruang publik itu semua disediakannya sama pajak. Pajak-pajak kita tuh balik lagi tuh ya. Betul. Jadi guys, jangan sungkan-sungkan ya buat bayar pajak ya semuanya, inget ya. Karena pasti juga suatu hari bakal balik lagi ke kita ya, Betul. sebagai warga masyarakat biasa. Next one. Apakah ada kendala terkait wajib pajak sistem A? Ini mah udah yang tadi lah ya. Kalau emang soal kendala sih lebih ke orang-orangnya aja gitu ya, kesadaran masyarakat ya. Terus ini yang ketiga, bagaimana kendalanya mempengaruhi kinerja? Oh ini nih, oke nih kayaknya. Ibu, bagaimana sih kendala ya kayak tadi aja ya, orang susah bayar pajak tuh mempengaruhi kinerja kerja pajak dan penerimaan pajak? Ya, jadi kalau misalnya ngomongin pajak itu memang tentang kita, kalau di level kantor itu ngomongnya tentang kepatuhan gitu. Jadi wajib pajak ini patuh nggak buat bayar sama lapor pajak yang seharusnya gitu ya. Tadi kaitannya sama kendala yang tadi, edukasinya, kesadarannya. Kalau misalnya wajib pajak merasa bahwa pajak ini tidak penting, lalu pajak ini tidak ada timbal baliknya gitu ke mereka, ya tentu kan mereka akan keberatan ya untuk mengikuti ketentuan perpajakan gitu, seperti itu. Oke. Jadi Ibu, tuh udah ya. Ini berarti 1, 2, 3 kita udah ngelalui 3 tema besar nih. Bu mau minum dulu mungkin boleh? Boleh. Ya, Kita minum dulu ya. Ntar dulu ya guys ya, kita mau minum dulu. Seriusan soalnya. 3 kali 3 9. Jadi itu berapa? 24 ya pertanyaannya. Baru 9 ya. 24 9 berarti berapa tuh? 15 lagi. Oke, udah siap Bu? Siap. Oke, next one. Nah, udah lah ya, kendala-kendala masalah. Pasti kita harus ngomongin solusi lah. Ya. Yang pertama, jadi gimana sih cara kantor pajak tuh ngatasin kendala-kendala yang tadi kita omongin itu? Jadi kalau tadi kendalanya terkait kesadaran, tentu solusinya adalah bagaimana menyadarkannya kan, atau memberikan edukasi gitu ya. Makanya kalau kami dari bagian penyuluh pajak, konsultasi dan edukasi, kami ada namanya edukasi ke 3 pihak besar gitu, 3 pihak besar. Yang pertama adalah calon wajib pajak masa depan, kayak adik-adik yang masih sekolah ya, yang belum jadi wajib pajak, itu kami udah edukasi. Kami suka bikin namanya Tax Go to Kampus, Tax Go to School, atau mungkin menerima seperti ini, ada wawancara atau misalnya undangan untuk memberikan materi perpajakan atau kunjungan sekolah ke kantor pajak. Itu edukasi adalah biar memberikan istilahnya bibit-bibit kesadaran pajak gitu di sebelum menjadi wajib pajak. Nanti kalau udah punya penghasilan, adik-adik udah tahu nih manfaat pajak gitu, gunanya pajak gitu, pentingnya pajak bagi negara kita. Lalu yang kedua, kami memberikan edukasi kepada wajib pajak baru. Wajib pajak baru mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Lalu yang ketiga, kami juga memberikan edukasi ke wajib pajak yang sudah lama, yang sudah berjalan tapi belum patuh. Belum sepenuhnya berjalan. Sepenuhnya patuh, belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Kami terus mengedukasi juga. Jadi 3 pihak besar itu kami edukasi. Jadi kalau saya dengar sih ya dari tadi ya, kita kan ngobrol-ngobrol, emang kayaknya pendidikan tuh paling penting ya. Betul. Menurut ya. Kalau orang nggak tahu apa-apa ya, otomatis how the future will be, tau mas? Kayak gini. Orang suruh bayar pajak cuman nggak tahu pajak tuh bakal kemana, emang mau dibayar gitu, saya yakin saya jamin mah nggak bakal sih kalau gitu ya. Orang-orang Kalaupun juga dibayar mungkin terpaksa gitu ya. Iya, terpaksa juga. Mereka pasti pikirnya udah aneh-aneh kemana gitu. Wah, ini
kayak dimakan sama Kementerian Keuangan gitu, apa segala kan ya. Kayak yang sekarang rame ya di media Iya, sosial ya. iya betul sekali ya. Ya jadi guys, itulah pentingnya pendidikan ya. Eh, Jadi kalau misalnya kalian yang masih ngeluh ya soal pelajaran ekonomi, kalian ingat aja deh, itu tuh bermanfaat guys ya. Pendidikan itu sangat bermanfaat guys. Kendala solusi. Next question. Apa ada inovasi terobosan baru kinerja, bagaimana efektif solusi terapan? Oke, jadi solusinya tuh soal pendidikan lah ya. Kita memberikan pendidikan kepada orang-orang yang baru mungkin yang udah lama tetapi tidak patut kan, yang tadi dibilang. Kalau ibu, ini saya tanya, gimana sih cara nih ya secara efektif gitu kita tuh mendidik orang-orang tersebut itu, 3 pihak yang tadi ibu sebutkan. Pendekatannya beda-beda ya. Kalau ke calon wajib pajak, pendekatannya adalah kita ngerti fungsinya dulu gitu ya, gunanya pajak, kenapa kita perlu, negara kita ini perlu pajak untuk tetap bisa merdeka ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya pajak, tentu kita nggak punya sumber pembiayaan nih buat negara kita berjalan gitu kan ya. Tentunya itu. Terus kalau untuk pihak yang tadi wajib pajak baru, itu adalah biar mereka ke depannya bisa mengikuti ketentuan yang berlaku gitu. Jadi dari awal kita berikan edukasi biar mereka bisa ke depannya patuh. Kalau yang tadi, yang wajib pajak yang udah berjalan, kenapa kita perlu edukasi lagi biar mereka merubah perilaku mereka dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh. Seperti itu. Seperti itu ya guys ya. Oke. Jadi kita udah ngomongin apa aja sih dari tadi sih, udah banyak banget ini. Iya, udah dari jenis-jenis pajak, sumber pajak, udah ada kendala, sampai bahkan tadi ke solusi soal pendidikan gitu. Sekarang saya pengen tanya soal ya, setelah soal pajak aja sih ya. Ini jadi tema besar yang sekian ini namanya kemudahan. Entah nggak tahu kemudahan apa aja sih. Oke, yang pertama. Jadi Bu, bagaimana upaya kantor pajak dalam memberikan pelayanan yang mudah dan prima kepada wajib pajak? Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan, kantor pajak kami terus bertransformasi, terutama terkait teknologi informasi. Ya. Kalau misalnya zaman dulu adik-adik tahu ya, bahwa lapor pajak itu pakai kertas, datang ke kantor pajak, bawa formulir untuk lapor SPT dan sampai antri berjam-jam. Nah, karena yang seperti itu tentu udah nggak relate ya sama adik-adik zaman sekarang, dan kita ke depannya akan fully online. Betul. Jadi nanti semua layanan perpajakan dapat diakses secara online di portal kami. Nanti ke depannya ada sistem baru yang akan diluncurkan tahun ini, namanya Cortex Sistem Informasi Perpajakan Inti. Nanti di sana dari mulai pendaftaran, laporan, pembayaran, bahkan proses-proses selanjutnya terkait penegakan hukum, itu semuanya sudah disediakan sarananya online. Tapi tentu tidak menutup pelayanan tatap muka, karena kan mungkin ada beberapa pihak yang masih memerlukan layanan tatap muka, kami juga masih menyediakan. Tapi intinya kedepannya untuk kemudahan kami bertransformasi menjadi layanan online-nya diperbanyak. Selain itu kami juga menyediakan layanan namanya kantor layanan informasi perpajakan atau kantor klip, di mana wajib pajak bisa menelepon ke Kring Pajak 1-500-200 untuk berkonsultasi, menanyakan semua hal tentang perpajakan. Kayak gini aja ya kalau kantor tadi. Iya. Oke, jadi apa tadi pertanyaan? Memberikan pelayanan yang mudah, bagaimana gitu? Apa yang diusahakan? Nah, jadi sekarang ini kantor-kantor pajak udah mengusahakan online ya. Ya, jadi nanti Direktorat Jenderal Pajak memang sistemnya udah online. Iya, sistemnya online gitu. Jadi emang bisa ngejangkau and lebih convenient buat kita juga. Kenapa, Jas? Oke. Coba nanti kata aja dulu ya. Set. Dah. Apa ini gue suruh tanya apa? Itu sejarah pajak di Indonesia. Waduh. Ini gue direktur yang keren juga di sini ya. Coba Google dulu. Aduh, sok udah. Enggak, Pak. Enggak usah, Jas. Enggak usah. Mau apa enggak usah? Enggak usah. Tapi disuruh mau nggak? Nggak apa-apa, selintas.
di akhir aja ya. Akhir aja udah oke ya. Jadi kita lanjut. So, oke, 1, 2, 3, resu. Oke. Jadi upayanya tuh tadi untuk mempermudah pelayanan apa segala itu akan diadakan secara online. Betul, Di online. call, lihat HP gitu. Udah lah ya, kelar jadi itu mah. Kalau gitu berarti dari wajib pajaknya sendiri otomatis bakal sama memudahkan ya. Sangat ya. memudahkan, Sangat bisa memudahkan. diakses kapan aja, di mana aja. Yang penting ada sambungan internet, ada perangkat internet, semua udah bisa. Jadi sistem pajak juga harus menyesuaikan terhadap tadi ya, Zaman ya. peningkatan ilmu pengetahuan teknologi itu semua ya. Semua mungkin bukan pajak doang ya, semua sektor juga harus adapt juga sama itu, mau itu perusahaan apa juga kan. They need to go online at one time ya. Oke. Sekarang kita ke penegakan hukum. Wow. Wah, susah nih bahasannya nih. Oke. Nih Bu. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak nih ya, yang nggak mau bayar pajak, itu konsekuensinya apa buat mereka itu? Kalau nggak mau bayar pajak ya, jadi kalau di kita memang kalau kantor pelayanan pajak itu ngejarnya kepatuhan ya, baik pembayaran ataupun pelaporan. Kalau misalnya nggak patuh, tentu ada sanksi. Sanksinya itu dimulai dari sanksi administrasi berupa denda ya, denda uang, sanksi bunga, bahkan sampai ke pidana paling beratnya ya. Tapi itu kayak perjalanannya tuh panjang lah dari administrasi sampai pidana. Tapi memang sanksi yang berlaku paling berat adalah sanksi pidana. Itu adalah proses penegakan hukum perpajakan, tapi nggak serta-merta langsung loncat. Kamu nggak bayar pajak, kamu langsung di penjara gitu. Ya itu namanya bukan demokrasi, itu namanya apa kemarin tuh? Ya itu komunisme apa segala ya. Itu keras lah ya. Jangan Indonesia sampai gitu ya guys ya. Kita harus menjaga demokrasi guys. Kenapa sih tutup mulut gitu? Oke. Terus kalau nih ya, Ibu kan udah 10 tahun di sini. Dan cara penegakan yang Ibu tadi udah jelasin tuh, itu efektifnya segimana gitu? Apakah itu emang efektif atau kurang atau gimana? Kalau dikatakan efektif atau enggak, mungkin perlu data yang ada data yang angkanya gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih cukup efektif ya, karena orang kalau misalnya kita kasih sanksi administrasi, kita kirim ini ada surat tagihan pajak karena kamu nggak bayar, nggak lapor, pasti kan mereka ingin mengkonfirmasi kan. Seenggaknya wajib pajak yang asalnya cuek, nggak bayar dan nggak lapor tuh datang dulu ke kami untuk mengkonfirmasi tagihan itu. Nah disitulah kami bisa memberikan edukasi tadi ya, konseling gitu, bagaimana ke depannya biar wajib pajak ini tuh patuh, jadi tidak dikenakan tadi sanksi-sanksi penegakan hukum lanjutan gitu. Oke, jadi kalau jadi cukup lah. Sejauh ini cukup lah ya. Cukup. Oke, kalau gitu. Oke ya guys ya, jadi hukumannya apa semua oke ya kalau gitu ya. Orang-orang mau datang ke sini jadi mereka juga dapat pendidikan lebih lanjut. Betul, gitu kan. bisa berkonsultasi. Ya, berkonsultasi. Bisa tanya-tanya. Tadi. Oke. Udah sih, sebenarnya sini tuh tinggal satu aja sih sebenarnya. Jadi 8 tema yang tadi tuh sebenarnya pertanyaan sama-sama aja sih gitu. Oke, last one ya ini ya. Di tambahan ini wah, temanya tambahan ada. Oke, yang pertama, nih Bu. Ibu di sini ada cerita inspiratif gak? Yang mungkin kita tuh bisa jadiin sebuah pelajaran gitu, tau gak sih, yang kita tuh kayak wah kita harus kayak ini orang lah gitu. Kayak mungkin dalam taat membayar pajak gitu. Bentar ya, kalau ini harus mikir dulu kayaknya. Cerita inspiratif. Ya bahkan yang bertanya juga harus mikir ini lihat pertanyaannya. Cerita inspiratif. Ya mungkin yang kita bisa ambil nilainya gitu. Apa dari orang pajak yang pengen jujur, atau dari dari pihak wajib pajaknya sendiri gitu. Ya kalau misalnya, sebetulnya kalau selama saya bekerja di bagian konsultasi ya dan edukasi ini, ya mungkin yang paling menginspirasi itu ketika wajib pajak tadi kayak ketika beralih tahun, ganti tahun nih, dari 2023 mau ke 2024, hal pertama yang ada di benaknya adalah melapor pajak.
Wow. Jadi ketika awal tahun Mana ada yang berani? masih Januari dia udah datang, saya mau lapor untuk yang pajak tahun sebelumnya. Berarti kan dia tuh benar-benar orang yang patuh bahwa di benak dia adalah ini kewajiban saya sebagai warga negara. Itu adalah susah ya dibentuk ya, tapi kita harus membentuk itu karena memang kewajiban kita yang utama adalah bagaimana negara kita itu bisa berjalan secara independen ya, dan sesuai yang kita tahu secara aturan ya sumber utamanya itu di pajak ini gitu. Jadi ketika seorang udah punya jiwa yang saya harus tertib dan patuh pajak, itu udah luar biasa sekali menurut saya ya. Oke. Jadi selama Ibu Rosa sini ya udah 10 tahun bekerja sebagai orang pajak, mungkin salah satu yang paling inspiring tuh orang mau bayar pajak gitu ya. Di awal tahun langsung iya, gitu, dia mau lapor langsung. gitu. Tapi hebat juga ya kalau dipikir-pikirnya, Iya, orang betul. bisa ada yang patuh apa segala. Apa? Oh, oke. Oke, jadi itu ya mungkinnya cerita inspiratifnya ya. Seorang yang patuh gitu ya. Yang berkontribusi lah ya. Berkontribusi dan paham kewajibannya sebagai warga negara. Oke. Sip. Next one. Ini yang kedua nih. Ibu ada pesan atau saran apa gak yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan? Untuk masyarakat ya, terutama untuk adik-adik yang masih sekolah gitu ya, jangan ragu untuk selalu belajar, untuk cari tahu terutama tentang perpajakan di negara kita ya, karena perpajakan ini salah satu pilar penerimaan negara. Jadi sumber pembiayaan negara ini bisa berjalan itu paling besar 80%-nya itu dari penerimaan pajak. Bayang nggak kalau kita nggak punya 80% itu, kita tidak bisa berjalan ya negara kita. Jangan ragu untuk cari tahu, tanya-tanya ke kantor pajak seperti adik-adik, belajar, dan jangan lupa nanti kalau udah kerja, udah punya penghasilan sendiri atau udah punya usaha sendiri, jangan lupa untuk selalu patuh melakukan pembayaran ataupun pelaporan pajak gitu, karena itu adalah bukti bahwa adik-adik menjadi pahlawan negara ini gitu dengan membiayai negara ini berjalan melalui pajak. Jadi gitu ya guys ya. Setiap saran yang tadi dikasih Ibu Rosina di sini, mohon tolong didengarkan ya semuanya ya. Karena kita itu masa depan ini nih, RI nih. Ya. Oke. Dan ini udah last one lah ya Bu ya. Saya juga udah lumayan lapar. Mungkin Ibu juga lapar ya di sini ya. Belum makan siang ya? Belum, sayangnya belum. Ya, udah langsung aja next one. And the last one ya. Jadi menurut Ibu, prospek perkembangan perpajakan di Indonesia nih dalam beberapa tahun ke depan tuh gimana? Kedepannya mudah-mudahan kepatuhan terus meningkat, masyarakat lebih sadar, makin sadar pajak, makin ikhlas menunaikan kewajiban pajaknya. Ya. Mudah-mudahan ya yang kita harapkan. Terus mudah-mudahan juga dari kami selaku institusi perpajakan juga terus melakukan perbaikan, memberikan kemudahan layanan, memberikan kemudahan dalam memberikan edukasi, konsultasi, pelayanan dan lain sebagainya kepada wajib pajak. Jadi dalam dua arah, dua-duanya semakin membaik, dan tentu saja negara kita bisa jadi negara yang berdaya. Oke. Jadi intinya tuh untuk di masa yang akan datang ya, semoga aja nih ya kedua belah pihak, dari yang berwajib ngambil pajaknya, yang memberikan pajaknya juga bisa bekerja sama ya mungkin ya, maupun itu meningkatkan pelayanan, maupun itu meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak ya Bu ya. Tuh. Nah jadi segitu aja ya udah. Ini udah kayak closing di sini ke bawahnya ya. Oke guys, jadi itu sekian ya dari pembicaraan sama Ibu Ros di sini. And gimana ini? Langsung aja tutup. Buat kalian yang nonton, thank you ya. And see you next time in Tujuh Boy. Bye bye.